Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, kita masih di bab yang ke-18 yaitu majaa anna sababa kufri bani Adam tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Penyebab tentang sebab kekafiran anak Adam dan mereka meninggalkan agamanya dikarenakan berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menampilkan dalil pertama yang sudah kita bahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Al-Masih, dia adalah Isa putranya Maryam, adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat-kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Kemudian dalil kedua yang dicantumkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata, janganlah kalian sekali-sekali meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah. Wala tadarunna waddan waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Janganlah kalian tinggalkan Tuhan kalian yang bernama Waddan, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya 5 orang ini adalah orang-orang soleh yang akhirnya disembah oleh generasi-generasi berikutnya. Awalnya hanya sekedar membuatkan patung dan untuk mengenang jasa-jasa mereka, mengenang kesolehan mereka, dan mengenang kepemimpinan mereka. Ini merupakan trik syaitan menarik manusia agar jatuh pada penyembahan terhadap berhala. Jadi syaitan itu tidak langsung membisikkan agar menyembah api, tidak langsung agar menyembah patung, tidak langsung agar menyembah kuburan, tidak. Tetapi dengan tahapan-tahapan. Seperti misalnya yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya
dibisikkanlah kepada orang-orang tertentu, pemuka-pemuka tertentu, yaitu untuk membuat sebuah patung, ya, sebuah patung. Kalau sekarang banyak yang terjadi, yaitu dibuatlah kuburan yang megah, dibangunlah kuburan. Padahal dalam Islam tidak boleh membangun kuburan. Rasulullah melarang membangun kuburan. Kemudian setelah dibangun kuburan ini, dibisikkanlah kepada orang-orang bahwasanya berdoa di dekat kuburan itu doanya mustajab karena orang ini orang soleh. Akhirnya mereka coba-cobalah berdoa di situ dan mustajab pula. Ya, mulailah ada keistimewaannya. Oh, berarti doa di sini mustajab. Ya, seperti yang kita katakan, dari 20 orang yang berdoa, mungkin yang terkabulkan hanya 5 atau 3. Tapi 3 ini biasanya lebih viral, lebih terkenal ketimbang yang 17 lagi yang tidak terkabulkan. Akhirnya banyaklah orang berbondong-bondong berdoa di sana. Sampai di sini saja sudah terjadi pelanggaran syariat. Sampai di sini sudah terjadi pelanggaran syariat. Apa itu ikhwah? Menganggap istimewa suatu tempat yang tidak atas dasar dalil. Masih ingat kajian kita tentang mengalap berkah? Bahwasanya dalam menentukan suatu benda itu, suatu makhluk itu ada berkahnya, pertama harus ada dasarnya dari Rasulullah SAW dan Kitabullah. Ada dasarnya bahwasanya itu punya keistimewaan. Yang kedua, cara mengambil berkahnya juga harus sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dasarnya wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki wa yakhtar, dan Dia memilih mengistimewakan yang satu dengan yang lainnya. Demikian ikhwah. Kalau kita tidak boleh kita mengistimewakan waktu tertentu, tempat tertentu dengan meyakini bahwasanya ada yang lebih mustajab, lebih besar pahalanya, lebih istimewa ya di dalam Islam, maka ini enggak dibolehkan. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada dasar dalil. Kalau enggak nanti semua orang akan mengakui akan keistimewaan tempat tertentu dan waktu tertentu. Nanti bisa saja BKM Masjid Abu Bakar mengatakan Masjid Abu Bakar ini mustajab doa. Maka ngajilah kalian rame-rame di sini supaya banyak infaknya. Kan gitu kira-kira kan? Kan bisa aja seperti itu. Nanti yang lain enggak, di sini lebih mustajab doa. Karena berapa orang di sini kalau doa, tempat-tempat lain enggak mustajab. Ketika masuk sini mustajab. Demikian. Akhirnya ya sama seperti orang-orang musyrik awal-awal tahapan terjadinya kesyirikan. Demikian ikhwah. Ya seperti 5 patung ini. Awalnya kan hanya sekedar menjadi monumen saja, sekedar untuk mengingatkan, sekedar untuk mengenang jasa mereka. Awalnya kan hanya itu. Ya, berikutnya mungkin dibisikkan, cobalah tes. Coba berdoa di situ karena mereka kan orang soleh. Berdoalah mereka di situ dan mustajab pula. Jadilah ini patung ini punya step berikutnya, yaitu punya keistimewaan. Diyakini oleh masyarakat berdoa di situ mustajab doanya. Dan naik level kan? Yang tadinya kan hanya sekedar mengenang jasa, mengenang kesolehan. Tapi sekarang sudah masuk pada peringkat terkait dengan tauhid, yaitu mustajab doa di sana. Tanpa ada dalil, hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman. Kemudian kuburan juga begitu ikhwah. Ya, tadinya mungkin ya kita harus menghormatilah ini orang soleh, harus kita baguskan kuburannya sebagai tanda cinta kita kepada orang soleh. Dibangunlah kuburannya dengan megah. Awalnya mungkin nggak megah-megah kali, biasa-biasa aja ya dibangun aja.
Kemudian setan akan membisikkan, cobalah kalian doa di situ, pergi ziarah sambil doa, mustajab. Bedanya nggak ada, hanya beda bentuk. Yang ini patung, yang ini kuburan. Kemudian setelah itu dibisikkan naik step berikutnya, tahapan berikutnya. Apa itu dibisikkan? Mustajab ini dikarenakan apa? Dikarenakan ini orang soleh. Jadi bertawasullah dengan orang tersebut. Tadinya kan langsung minta kepada Allah. Tapi di mana? Di kuburan. Tapi di dekat patungnya. Mintanya langsung kepada Allah. Naik level berikutnya yaitu, ya Allah, dengan kesolehan orang ini maka kabulkanlah permintaan saya. Mulai ada tambahan itu. Dijadikan itu sebagai perantara. Dijadikan itu sebagai wasilah. Ini yang dikatakan tawasul yang nggak dibolehkan. Demikian. Dan patung dulu juga begitu. Awalnya hanya sekedar mengingat, kemudian berdoa yang akhirnya mustajab, kemudian yang doa mustajab ini langsung kepada Allah. Nah, peringkat berikutnya, kenapa mustajab? Karena melalui orang ini, maka disebut-sebutlah nama orang tersebut, nama orang soleh tersebut dalam doa, ya Allah, dengan kesolehan orang ini, dengan perantaraan kehormatan orang ini, orang soleh ini, maka kabulkanlah doa saya, permintaan saya ini dan ini. Udah mulai ada kaitannya dengan orang yang di dalam kuburan. Lama kelamaan, apa yang terjadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Mulailah tertanam dalam hati mereka bahwasanya berarti hebat orang ini. Ya kan? Hebat orang ini. Ini bukan orang biasa-biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dibisikkan lama kelamaan ganti generasi, ayah kalian itu mintanya ke dia, bukan kepada Allah. Mereka teslah minta kepada dia, mustajab lagi. Demikian ikhwah. Akhirnya yang awalnya minta kepada Allah, kemudian menjadikan orang soleh ini sebagai perantara, kemudian akhirnya langsung ke orang itu mintanya. Udah menjadi syirik besar jadinya. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Setelah itu bagaimana? Berikutnya, setelah itu mulailah dimegah-megahkan lah. Ya, mulai dimegah-megahkan kuburannya, dibangun, ada kubahnya, ada penerangannya. Yang tak kalah lagi, ada kotak infaknya lah itu pasti. Demikian ikhwah. Jadi, mulailah dia menjadi dimegahkan, harus diwangi-wangikan, ditaruh-taruh bunga, ya kan? Mulailah orang-orang memuliakan kuburannya, diusap-usap kuburannya, dicium kuburannya, bicara dengan yang punya kuburan-kuburan, ya Bapak yang soleh, ya wali Allah, tolonglah, gitu-gitu akhirnya ikhwah. Akhirnya tahapan berikutnya dibuatlah haulnya, memperingati hari, haul itu hari lahir atau hari apanya si yang punya kuburan? Kematian. Iya. Betul. Pernah ke sana? Enggak. Demikian hari kematiannya, maka setiap satu haul berdatanganlah orang. Jadilah Id. Sementara Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah juga melarang umatnya jangan jadikan kuburannya sebagai tempat itu tempat berkumpul yang berulang, tempat beribadah yang berulang setiap tahun. Jadilah yang namanya haul. Demikian ikhwah, semakin semarak dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan yang akhirnya jatuh pada kesyirikan. Ya. Itulah tahapan-tahapan dilakukan oleh iblis. Makanya Islam itu pertama mengharamkan buat patung. Untuk ini awalnya haram, bukan syirik ya. Bukan katakan membuat patung itu syirik, enggak. Haram hukumnya. Barang siapa yang buat patung, nanti di hari kiamat Allah akan paksa dia untuk meniupkan roh. Demikian juga melukis makhluk hidup. Dilarang dalam Islam. Patung jenis apapun, patung maksudnya makhluk manusia atau hewan, enggak dibolehkan. Demikian. Kemudian juga Rasulullah melarang membangun kuburan,
Tidak boleh kuburan itu dibangun, tidak boleh dibangun, tidak boleh dibuat cahaya, lampu, tidak boleh ditulis-tulis. Itulah ketetapannya. Supaya apa? Agar kuburan ini ke depannya jangan dijadikan sebagai tempat yang dianggap istimewa sama kuburan-kuburan yang lain. Itu ikhwah. Ya kuburan sudah selesai masalahnya. Jangan terlalu dibangun-bangun akhirnya dia jadi istimewa. Apalagi kalau awalnya kuburan ini punya orang kaya. Ya kan? Dia akan bangun megah. Sehingga orang bisa membedakan, ini kuburan orang kaya, ini orang kiri ini sebelah ini. Cuman batu bata disusun. Ini agak lumayan lah, paving block itu disusun di situ. Misalnya begitu. Nah, di sini yang pakai batu nisan yang enggak dibangun sih, cuman dirakit-rakit. Ada yang bertanya begitu, Ustadz, boleh enggak pakai batu yang dirakit? Kan tinggal masuk-masukkan aja itu kan. Ada 4. Ini kan enggak dibangun, cuman dirakit-rakit aja. Demikian. Ya sama itu dibangun juga namanya. Demikian ikhwah. Kenapa enggak antum cor aja dari rumah kemudian diangkat bawa ke sana gitu kan? Pakai troli. Seperti gorong-gorong paret kan? Dicor tuh dari rumah kan? Enggak dibangun, tapi tinggal angkat masukkan cek gitu. Tetap aja dibangun namanya, enggak dibolehkan. Itu sebagai tindakan preventif. Masya Allah Islam ini luar biasa ikhwah. Agama yang memang tindakan preventifnya luar biasa menjaga tauhidnya umat manusia. Menjaga tauhidnya umat Islam. Agar jangan terjatuh pada kesyirikan. Itulah dia. Ya. Yang tadinya kan hukumnya haram. Karena hukum haram ini bisa nanti menjurus pada kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Kemudian ikhwah, dalil ketiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum punya helm di situ? Kalau ada helm yang ke atas arahnya ditungkupkan dulu. Nanti nampung air dia. Antum pakai nanti. Aman ya? Dalil ketiga yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu riwayat dari Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abudullah. Aku itu hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Makanya katakanlah aku itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Itu ikhwah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah model hamba yang sempurna. Model seorang manusia yang benar-benar menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah sebutkan Rasulullah dan para nabi yang lain dengan kalimat hamba. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan hambanya. Siapa hambanya ini? Rasulullah SAW. Jadi Allah menyebutkan Rasulullah itu dengan kalimat hambanya. Ikhwah, kalau yang namanya hamba sahaya kan memang seharusnya patuh. Kita punya hamba ini, hamba sahaya. Apa yang kita suruh, dia harus patuh. Jangankan hamba sahaya. Kita memberi upah PRT pembantu rumah tangga. Kita katakan, Mbak, tolong dipel ya pagi ini, semennya dipel. Kata si mbaknya, ya pel sendirilah Pak, gitu. Pel sendirilah Bu. Ibu kan punya tangan. Iyalah sabarlah kawan kan. Mbak, besok tolong debunya dihilangkan ya. Hapus sendirilah. Kira-kira berapa lama bertahannya ini? 3 hari, 2 hari? Saat itu kita pecat. Baru masuk dan ngelawan. Gitu kan, ikhwah. Itu padahal kan kita hanya memberi gaji. Kita itu diberi makan, diberi minum, diberi oksigen. Aktivitas kita dijamin oleh Allah. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Semua dijamin oleh Allah. Allah hentikan sebentar, habislah kita. Itu ikhwah. Maka seharusnya kita itu ya betul lebih dibandingkan seorang hamba.
Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Hamba sahaya itu kalau dia lari dari tuannya, dia masih bisa hidup. Kita lari dari Allah kemana mau hidupnya? Mau bumi mana? Kita mau tanah mana mau kita jadikan sebagai tempat pelarian? Mau kolong langit mana kita bersembunyi? Gak ada tempat. Demikian ikhwah. Jadi makanya orang yang paling menghambakan diri itu adalah Rasulullah SAW. Makanya Allah juga menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Summastafaina min ibadina. Kemudian kami pilih summastafainahu min ibadina. Kemudian kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsih. Ingat enggak ayatnya? Apa awalnya? Summastafai. Intinya Rasulullah menyebutkan ini. Kemudian kami pilihkan untuk hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsih. Di antara hamba-hamba kami itu. Di antara hamba-hamba kami itu ada yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa? Ada yang buat maksiat. Karena setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, itu pasti kalau kita lakukan akan membahayakan diri kita. Setiap larangan, apapun larangannya. Kalau Allah sudah katakan ini haram, artinya ini pasti membahayakan kita. Enggak mungkin enggak membahayakan. Enggak mungkin Allah melarang sesuatu yang bermanfaat. Itu enggak mungkin, mustahil itu terjadi. Ya, mustahil itu terjadi. Dan setiap yang Allah wajibkan kepada kita itu pasti bermanfaat untuk kita. Gak mungkin Allah wajibkan terus kita rugi melakukannya. Gak mungkin. Makanya dikatakan orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri, orang yang bagaimana? Yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Akan merugikan dirinya sendiri. Makanya dikatakan zalimul li nafsih. Ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, akhirnya bermudarat untuk dirinya sendiri. Demikian ikhwah, sampai para ulama kita memberikan kesimpulan dari syariat kita ini, yang dijaga itu akal, harta, nyawa, kehormatan, apa lagi? Nasab, betul. Nasab, barakallahu fiik. Makanya segala sesuatu yang bisa merusak akal haram. Ya haram hukumnya. Termasuk kalau antum akhir-akhir ini kan ada hipnoterapi namanya. Dengan cara memejamkan mata dengan gerakan-gerakan tertentu, kemudian dituntun oleh tentornya untuk mengingat sesuatu, sehingga dia lupa ingatan, kemudian dia histeris, begitu, teriak-teriak. Kadang-kadang dia menyebutkan siapa yang telah menyakiti dia, kadang-kadang suaminya, kadang-kadang istrinya. Loh, ikhwah, coba videokan, kemudian setelah itu tunjukkan kepada orang yang histeris itu. Kira-kira dia malu apa tidak dia mendengarnya itu, melihatnya itu? Pasti malu, histeris. Ya, histeris. Dulu saya pernah, udah lama. Sebenarnya ini cara-cara sudah lama. Dulu saya di PII, Pelajar Islam Indonesia. Antum kalau lihat filmnya G30 PKI, itu kan di awal-awal tuh ada masjid, ada orang sholat, kemudian dibunuh oleh PKI. Nah itu PII itu, Pelajar Islam Indonesia, yang dibunuh itu. Dulu saya di Medan, itu sebagai ketua pengkaderan PII. Kita buat kaderisasi, ya. Dan di akhir daripada pengkaderan itu saling pegang-pegangan tangan, kemudian udah malam-malam nih dimatikan lampu, kemudian nyanyilah kini tiba saat, ya gitulah kan. Kemudian ingat dosa-dosamu. Wah, gitu-gitulah ada penuntunnya. Ingat dosa-dosamu. Betapa banyak dosa-dosamu. Tiba-tiba ada yang teriak. Ada yang histeris. Kita pun nengok. Kenapa orang teriak? Ada demikian. Ada yang seperti itu ikhwah. Tidak seperti itu dalam merenungi dosa-dosa kita.
Bangun tahajud, renungi dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Nggak perlu teriak-teriak depan orang. Demikian, itu menghilangkan akal. Makanya hipnotis itu nggak dibolehkan. Kenapa? Menghilangkan akal orang. Iya. Allahu a'lam. Mungkin dengan apa namanya? Dengan ucapan-ucapan. Karena ikhwah, ucapan itu sihir. Apa kata Rasulullah? Ala innal bayana la sihra. Ketahuilah bahwasanya penjelasan itu sihir. Makanya kalau orang pandai retorikanya, pandai ngomongnya, itu bisa kena sihir. Maka ada nggak yang pernah ditelepon orang tiba-tiba ngasih pin ATM? Itu kan hipnotis ucapan. Ada juga dengan cara sihir. Demikian ikhwah. Dijaga dalam Islam pikiran agar tetap sehat dan tetap waras. Dijaga harta supaya apa ikhwah? Supaya tidak supaya tidak habis hartanya begitu saja, maka diharamkanlah judi. Dijaga nyawa seseorang, makanya dilaranglah yang namanya bunuh diri dan segala sesuatu yang bisa membuat orang itu celaka, nggak dibolehkan. Maka dalam Islam kalau kita punya besi atau kita punya besi nih, nggak boleh kita katakan, nggak boleh kita gini-ginikan besi itu ke teman kita. Nggak boleh, haram hukumnya. Ustadz, ini besi betonnya, bukan besi apa-apa. Besi beton kan ujungnya itu gimana? Demikian, nggak dibolehkan. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya karena setan ingin agar kita terlancung ini, akhirnya membunuh teman kita. Nggak boleh. Ibu-ibu misalnya lagi marah dengan anak-anaknya, lagi potong-potong bawang, kemudian megang pisau. Janganlah saya nak ya. Oh, pisaunya begini, janganlah saya nak. Nunjuk-nunjukkan pisau ini ke anaknya. Gak boleh. Apalagi lempar. Kena sedikit aja. Emang mau main sirkus? Demikian, gak dibolehkan. Ya, sesuatu yang bisa membahayakan gak dibolehkan dalam Islam. Dijaga. Nyawa itu dijaga. Kemudian apa lagi? Nasab. Makanya gak boleh yang namanya zina. Dan gak boleh juga kita itu menasab-nasabkan diri kepada yang bukan kaum kita. Saya orang Minang. Kemudian saya katakan, saya ini sebenarnya orang Jawa. Ya, pergi ke Jogja. Aku ini orang Jawa, nggak tahu kalian. Siapa yang mau percaya? Tapi dengan bohong seperti itu sudah dosa besar. Nggak seperti biasa dosanya. Dusta dosa. Tapi kalau sudah berdusta atas nama suku, padahal bukan dia, maka dosa lebih lagi. Apalagi mengaku-ngaku sebagai ayah dan mengaku-ngakui seorang yang bukan ayahnya sebagai ayahnya. Ini juga bahkan sudah kufur. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Man tanassaba bi ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafara billah. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan selain ayahnya, sementara dia tahu, dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dustanya bukan dosa biasa, melebihi dari yang biasa. Dijaga dalam Islam. Ya. Dijaga dalam Islam, kehormatan juga dan seterusnya. Makanya nggak boleh menggibahi orang karena merusak kehormatan orang lain. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu ikhwah, faminhum zalimul li nafsi. Ada hamba Allah itu yang zalim, menzalimi dirinya. Apa tadi makna menzalimi diri? Maksudnya apa? Yang banyak buat maksiat. Faminhum muqtasid. Di antaranya ada muqtasid, pertengahan. Pertengahan ini dia nggak melakukan kemaksiatan. Dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Demikian. Dan ada juga yang faminhum sabiqum bil khairat. Di antaranya juga ada yang berlomba. Inilah orang-orang yang istimewa. Demikian ikhwah. Dan Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling sempurna. Makanya Allah menamakan Rasulullah dengan hamba. Allah juga menyebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka coba kalian datangkan Quran yang semisalnya. Di situ sebutkan hamba kami. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga rasul-rasul yang lain seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah menyebutkan wadhkur abdana Daud. Ingatlah tentang hamba kami Daud. Disebutkan hamba. Allah sebutkan hamba.
Ya. Dzal aidi, yang punya kekuatan, innahu awwab, sungguhnya dia itu adalah seorang yang taat. Allah juga menyebutkan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ingat-ingatlah hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub, semua dikatakan hamba Allah. Ini adalah hamba-hamba Allah yang hebat, hamba-hamba Allah yang sempurna, yang memang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan innahu kana abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat sampai hatta tawarrama qadamah, sampai bengkak kakinya, Aisyah bertanya, "Kenapa Anda salatnya sampai seperti ini ya Rasulullah? Bukankah Anda sudah diampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang?" Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi seorang hamba dan bersyukur. Nah, demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi di sini Rasulullah ingin mengatakan, saya itu hamba Allah. Ya, hamba Allah sama seperti yang lain-lainnya. Jadi kalau hamba Allah itu bagaimana manusia hamba Allah? Ya sama seperti yang lain. Hamba Allah itu seperti kalau dia sudah manusia sama seperti manusia yang lain, makan, minum, apa lagi? Menikah, apa lagi? Tidur, dan banyaklah ikhwah. Sama seperti aktivitas kita. Demikian. Hanya memang kalau orang-orang soleh tidurnya sedikit. Kalau kita sikit-sikit tidur. Itu aja bedanya. Cuman tambah sikit aja 2 kali itu. Demikian. Itulah ikhwah. Rahimanallahu ayyakum. Hamba-hamba yang soleh ada waktu tidurnya. Kita nggak ada waktu tidur. Kapan ada sempat tidur. Taklim tidur. Itulah dia. Tapi kan itu menuju kesolehan. Demikian. Ya lumayan kan. Daripada dia sedang nonton TV tidur. Mendingan sedang taklim. Ya mendingan gitu. Saya nggak tahu pemendingan apa enggak itu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya punya anak. Juga kadang lupa. Rasulullah lupa nggak? Rasulullah juga pernah lupa. Bu, anaknya bu, jangan diajari cakap sekarang, nanti aja. Taib, Rasulullah lupa, dan itu ada hikmahnya. Seperti Rasulullah lupa sholatnya lupa berapa rakaat. Seandainya Rasulullah nggak lupa, kita nggak tahu kalau seandainya kejadian lupa, kita nggak tahu kita mau ngapain. Demikian ikhwah. Ternyata Rasulullah pernah lupa ketika sholat. Beliau sholat 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat. Datang seorang sahabat yang berjulukan Dzul Yadain. Dia bertanya, Rasulullah, aku sholat amnasita. Ya Rasulullah, apakah memang sekarang sholat sudah menjadi 2 rakaat? Atau Anda yang lupa? Demikian. Ternyata Rasulullah lupa. Rasulullah tanya pada Abu Bakar yang lain-lainnya. Betul apa yang dikatakan Dzul Yadain? Benar Rasulullah. Bahwasanya Anda hanya sholat 2 rakaat. Beliau takbir, kemudian tambah 2 rakaat. Padahal sudah ngobrol kan? Kan 2 rakaat selesai, salam. Kemudian diingatkan oleh Dzul Yadain. Kemudian beliau tambah lagi, takbir lagi, tambah 2 rakaat. Padahal sudah bicara. Artinya boleh kemudian sujud sahwi. Seandainya beliau nggak ada lupanya. Seandainya beliau nggak ada lupanya. Maka kita tidak tahu kalau seandainya sholat kita lupa itu kita bagaimana. Demikian ikhwah. Ya, karena si Khinzab ini semakin kuat ikhwah. Tahu si Khinzab siapa? Setan yang khusus ganggu orang sholat. Kalau adzan berkumandang, dia cicing lagi, terkentut-kentut. Tadarroto, terkentut-kentut. Kentutnya itu berbunyi. Kalau durot, itu kentut bunyi. Kalau tak berbunyi, fusa. Nah itu. Itu dia. Makanya ketika Abu Hurairah ditanya, yang membatalkan sholat itu apa? Yang membatalkan sholat itu fusa. Artinya, buang angin yang tak berbunyi. Yang paling banyak kan ini. Misalnya nih, antum ada nggak sudah batal ini? Ada nggak sudah batal wudhunya? Tadi kan ada sholat tuh, ada nggak yang sudah batal? Nggak ngaku. Seandainya dia batal, kira-kira apa membatal tadi itu? Pusat tadi itu, yang membatalkan itu yang paling banyak membatalkan sholat kita. Demikian. Ya, alhamdulillah kalau dia nggak berbau, kalau berbau kan jadi fitnah. Siapa ini? Siapa ini? Dia yang ngeluarkan. Siapa nih? Demikian ikhwah. Itulah dia.
Jadi dalam masalah ini Khinzab ini pergi, kemudian sudah selesai azan balik dia. Begitu qomat dia pun cicing lari. Makanya ikhwah, salah satu disunahkan qomat tuh pakai mikrofon. Kan masih banyak masjid-masjid yang kalau qomat nggak pakai mikrofon, biar lari itu setan. Larinya ke tempat yang nggak ada masjid lah, yang nggak ada suara azan. Kemana itu? Ke sana masih banyak masjid. Kutalim barusan lah mungkin ya. Daerah sana itu ada yang daerah sana tuh masjidnya. Kan jarang daerah sana. Ini daerah sana juga jarang. Demikian. Alhamdulillah saya di sini. Sana ada masjid. Jadi nggak daerah sini larinya. Demikian. Kalau sudah selesai qomat, dia balik. Dia balik, barulah dia katakan udzkur kaja, ingatlah ini, ingatlah itu. Kan begitu. Kan kita ketika masuk masjid kan kita nengok teman, assalamualaikum, apa kabar segala, enggak tingkat apa-apa kan. Coba sudah, Allahu Akbar, Masya Allah. Banyak kali tema yang harus kita ingat. Banyak sekali judul yang harus kita ingat. Itu si Khinzab namanya. Si Khinzab. Jadi ingat nama Khinzab. Jangan antum namakan anak antum Khinzab ya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Dia ganggu, ya, ganggu orang sholat. Rasulullah berikan tips untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sehingga kan udzkur kadza, ingat ini, ingat itu, hatta la yadri kam shalla. Sampai dia enggak tahu berapa sudah sholat. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kan kita sholat, kita tahu nih pelupa. 1, 2, udah ketiga, berapa tadi ya? Begitulah kita. Demikian ikhwah. Ya, Rasulullah ternyata ada sifat lupanya. Itu untuk menjelaskan bagaimana sikap kita ketika kita juga lupa ketika sholat. Itu ikhwah. Tapi kan lupa Rasulullah kan jarang-jarang kejadiannya. Beda dengan kita-kita. Demikian ikhwah. Kita, apalagi kalau makmum ikhwah. Kalau makmum ada backingnya. Masuk dia kan bersama seorang 2 orang. Ketika dia sholat, entah berapa rakaat lupa. Ini tadi saya masuk di rakaat pertama, rakaat kedua. Kan tinggal dia tunggu yang sebelahnya. At-tahiyyat. Imam sudah assalamualaikum, dia tetap astaghfirullah. Nunggu sebelah. Kalau bangkit dia. Kalau nggak bangkit dia. Kosak, wah, sama dengan dia. Asalkan dia nggak nunggu sebelahnya juga, saling nunggu. Kok lama kosak? At-tahiyyat. Antum ketawa karena berarti antum juga kejadian kayak gitu kan? Demikian, saya juga begitu. Demikian, nunggu sebelah. Kita nggak punya pertimbangan lagi, kecuali orang sebelah. Cuman lagi, ya bangkit kita, karena kita sama tadi masuknya. Syukur-syukur dia ingat. Kalau dia juga nggak ingat, dia mengandalkan kita juga lah. Lama-lama tahiyat lah jadinya. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah juga sakit. Demikian ikhwah. Menandakan dia itu manusia. Demikian ikhwah. Menandakan dia manusia. Rasulullah makan. Tapi ada orang-orang kafir dahulu ikhwah, menjadikan ini sebagai untuk mengingkari kenabian. Apa kata mereka? Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini? Mereka makan, mereka juga jalan-jalan jualan di pasar. Demikian ikhwah. Jadi menurut mereka itu sebenarnya ini alasan saja untuk mengingkari kenabian itu. Bagi mereka loh, kalau memang betul utusan Allah, kenapa dia harus jualan? Kenapa dia harus makan? Seharusnya nggak usah makan lah. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ada lagi mengatakan, seandainya malaikat, kenapa nggak malaikat aja diutus untuk jadi rasul? Kenapa harus manusia? Demikian ikhwah. Ya, kalau malaikat yang diutus, gimana kita jadikan sebagai uswah? Malaikat nggak makan, dia ibadah terus. Kita, gimana kita meniru malaikat? Malaikat itu kalau dia ibadah terus. Kita ibadah sebentar, makan yang banyak. Lapar ini, teringat makan. Demikian ikhwah, ketika kita ibadah teringat makan, ketika makan kita nggak teringat ibadah, itu mantapnya kita ini. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya, kalau seandainya malaikat, gimana cara kita nirunya? Nggak bisa. Malaikat nggak tertarik dengan perempuan. Kita gimana? Tertarik nggak? Cuma 3 orang. Disangsikan yang lainnya ini. Demikian, malaikat nggak tertarik dengan perempuan. Kita
tertarik dengan perempuan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Dari statement ini ikhwah ada juga yang melanggar. Sehingga menjadikan Rasulullah itu sebagai posisinya itu ada sifat-sifat ketuhanan. Seperti di sini disebutkan yang dikatakan oleh Al-Bushairi dalam kitab, dalam bait-bait syairnya Burdah. Apa katanya? Wa inna min judika dunya wa darrataha wa darrataha wa min umulumika ilmal luhi wal mahfuz. Sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Jadi katanya bahwasanya termasuk rezeki-rezeki dunia akhirat itu merupakan dermawan pemberian Rasulullah SAW. Kemudian, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan apa yang telah dicatat oleh pena takdir. Berarti kan Rasulullah itu tahu alam gaib. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas disebutkan. Alimal ghaib. Qul innama ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia sama seperti kalian. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 177. Qul la amliku lakum. Katakan ya Muhammad, aku tidak memiliki qul la amliku li nafsi darra wala naf'a wala darra. Aku tidak memiliki, tidak bisa membawakan manfaat, mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, apabila aku mengetahui ilmu gaib, lastakthartu minal khair, tentunya aku sudah memperbanyak kebaikan, wa ma massaniya su, dan tentunya tidak akan pernah aku dijamah oleh keburukan. Tapi buktinya Rasulullah ketika perang Uhud, patah giginya, luka kepalanya, ya kan, terkena batu, kemudian terperosok ke dalam lubang. Seandainya beliau tahu ilmu gaib, kan tahu dia lubang di belakangnya. Ya kan? Seandainya dia tahu ilmu gaib, tentunya dia akan tahu kemana arah batu. Misalnya kalau dia di sini, ini bakal kena batu ini. Agak sedikit, jadi kemari batunya. Begitu kan? Akhirnya kan nggak pecah giginya. Kalau tahu ilmu gaib, ketika pecah gigi beliau, luka kepala beliau yang mulia, maka itu tandanya beliau tidak tahu ilmu gaib. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika dia menyuruh sahabat, coba kamu lihat dulu berapa jumlah pasukan orang kafir. Berarti dia nggak tahu ilmu gaib. Seandainya dia tahu ilmu gaib, tentu tinggal udah tahu kita. Seandainya beliau tahu ilmu gaib, tentu sudah tahu apa taktik perang yang dilakukan oleh orang kafir. Demikian ikhwah. Tapi beliau tetap mempelajari. Itulah dia, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu karena Rasulullah itu adalah hambanya Allah. Namun begitupun ikhwah, apalagi kata Busairi, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithi amama. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang dapat kujadikan sandaran ketika terjadi bencana yang menyeluruh selain engkau? Bayangkan ikhwah, ketika terjadi bencana, dia tawakalnya kepada Rasulullah. Ini syirik, ini syirik besar ikhwah. Ini syirik besar. Gak dibolehkan seperti ini. Kemudian, illam takun fi ma'adi akhidan biyadai faddan wa illa faqul ya zallal qadam. Jika pada hari akhirat kelak engkau tidak berbaik hati merangkul tanganku, niscaya aku akan tergelincir dalam kebinasaan. Jadi yang menyelamatkan dia dari neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwah, ini syirik besar ini. Bait ini baik syirik besar. Tapi kan terkadang orang-orang Indonesia suka dengan syairnya karena bahasa Arab tanpa tahu apa maknanya. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah katakan, qul innama qul Abdullah wa Rasuluh. Katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Artinya apa ikhwah? Memang aku hamba Allah, manusia sama seperti yang lain. Tapi beliau adalah Rasulullah, hamba Allah yang istimewa. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti dia manusia biasa. Lalu saya manggil, bro, benar bro, gitu. Manggil bro gitu. Gak boleh seperti itu. Beliau Rasulullah. Ya, makanya ketika ada orang Arab Badui datang ke rumah Rasulullah, mereka teriak-teriak manggil Rasulullah, ya Muhammad ukhruj, ya Muhammad ukhruj. Dia manggil Rasulullah supaya keluar, teriak-teriak begitu orang Badui, Arab Badui. Apa kata Allah? Turun ayat, innal ladzina yunadunaka min wara'i aktsaruhum
Innalladzina yunaduna kami warai aktarum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu, menteriak-teriaki kamu, kebanyakan mereka itu nggak punya akal, kata Allah. Nggak dibolehkan. Ya kalau sama kita bisalah kita panggil-panggil teriak begitu. Tapi Rasulullah memang, tapi kan dia hamba Allah. Betul hamba Allah. Tapi dia adalah utusan Allah. Harus dihormati dan dimuliakan. Demikian ikhwah. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabba engkau adalah orang yang paling kucintai di dunia ini kecuali terhadap diriku. Kalau untuk diriku, aku lebih cinta diriku ketimbang dirimu. Apa kata Rasulullah? La Umar, belum. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai engkau itu lebih mencintai diriku ketimbang dirimu sendiri. Kenapa? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat itu membela habis-habisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwah, barang siapa yang ingin melihat generasi bagaimana cara memuliakan Rasulullah, lihat para sahabat, jangan generasi-generasi yang lain. Demikian, jangan generasi lain. Makanya ikhwah, para sahabat itu ketika mereka sedang duduk, datang Rasulullah, tak ada satupun yang berdiri. Tak ada satupun yang berdiri sebagai penghormatan terhadap beliau, nggak ada. Kenapa? Mereka tahu Rasulullah tak suka. Demikian. Kalau kita kan sekarang pejabat, Kepling masuk ruangan, maka hadirin diharap berdiri, gitu kan. Kalau berdiri kita untuk menyambut boleh. Misalnya kita lagi duduk nih, datang tamu, kita berdiri menyambut dia boleh, tapi kita berdiri aja, karena dia lewat itu nggak dibolehkan. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Barang siapa yang suka kalau orang-orang berdiri untuk dia, maka falyatabawa maq'adu minan nar, maka tempatnya dalam neraka. Enggak dibolehkan. Demikian ikhwan. Jadi, kalau ingin memuliakan Rasulullah, lihat para sahabat memuliakannya. Mereka lah orang yang paling memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwah. Mereka yang paling memuliakan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih memuliakan Rasulullah ketimbang para sahabat. Oleh karena itu, standar memuliakan Rasulullah adalah para sahabat yang memuliakan, bukan orang-orang belakangan. Ini kan si Busairi ini sebenarnya dia memuliakan Rasulullah, tapi berlebihan. Ini kalau dibiarkan dikit lagi, sudah dijadikannya Rasulullah itu jadi Tuhan jadinya. Demikian. Ini syirik akbar ini. Ya, syirik besar pernyataan seperti ini. Karena dia katakan Rasulullah mengetahui ilmu gaib. Ilmu lahful mahfuz diketahuinya semua. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya la tatruni kama atat nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Faqul, katakanlah Abdullah wa rasuluh, tapi katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada yang mau nanya silakan. Di melalui 0813 600 661. Ustadz, bagaimana hukumnya menyediakan jasa dalam mengerjakan tugas-tugas orang lain? Ikhwah, tugas-tugas itu ada yang peraturannya boleh dibantu. Ya. Tidak mempermasalahkan kalau ada yang bantu. Tapi kalau ada tugas-tugas yang memang nggak boleh dibantu, seperti joki, skripsi, itu nggak dibolehkan, haram hukumnya. Banyak sekarang joki-joki skripsi, ikhwah. Ya. Satu skripsi tarifnya kalau 4 tahun yang lalu 3 juta. Setelah Covid ini nggak tahu berapa. Itu haram hukumnya, nggak dibolehkan. Karena kalau skripsi itu dia harus tulis sendiri. Kalau dituntun boleh. Tapi kalau murni dituliskan habis. Demikian. Setelah itu dia mempelajari skripsi itu supaya bisa ikut sidang hijau, meja hijau. Nggak dibolehkan. Nah, joki-joki seperti ini, ada yang joki
S1, ada joki S2, ada joki S3. Keren kan? Antum ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mampus. Itu ikhwah, sekarang begitu modelnya. Ada yang pokoknya ada duit jadi. Makanya kalau tugas-tugas itu memang boleh dibantu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tugas-tugas yang nggak boleh dibantu, nggak boleh dia kerjasama, maka peraturan yang nggak boleh kerjasama, maka nggak boleh. Demikian ikhwah. Misalnya membuatkan PowerPoint, menjawab soal yang diberikan gurunya, mendampingi orang lain saat ujian online agar bisa bertanya, membuat laporan, skripsi. Ini semua terkait dengan ini, dengan peraturan. Peraturan. Apa peraturannya? Jangan peraturan itu. Ada nggak ujian itu boleh nengok buku? Ada? Ada nggak ujian itu boleh nanya orang tua? Ada? Nanya teman? Ada? Ada nggak ujian nggak boleh nanya siapa-siapa? Nah, jadi tergantung peraturan yang mana. Nggak bisa juga kita takmim, kita buat satu peraturan. Pokoknya nggak boleh semua. Pokoknya semua ujian, semua latihan tak boleh ada yang bantu. Gitu Pak Ali. Hah? Gitu kalau ujian. Ah tuh beda-beda. Dosen. Awal nggak dosen. Demikian. Demikian ikhwah. Itu dia. Jadi ya ikut peraturannya apalah. Misalnya anak antum sedang ujian akhir sekolah, tamatan, ujian tamat SD, tamat SMP misalnya. Boleh antum dampingi anak antum? Mau kemana Bu? Saya mau dampingi anak saya ujian. Untuk apa Bu? Ya mana tahu kami mau diskusi ini, ujian akhir. Dibolehkan? Enggak boleh. Demikian. Ya. Jadi gimana? Pakai headset dia, pakai kamera, kamera kecil, taruh di sini dia, biar kameranya gini. Nanti mamanya tengok di rumah. Bisa nggak seperti itu? Bisa aja, ya. Tapi haram, nggak ketahuan sih, tapi haram. Itu ikhwah. Jadi nggak dibolehkan. Jadi ini semua tergantung dengan apa peraturan yang berlaku. Kalau memang nggak dibolehkan, nggak boleh. Kalau dibolehkan, maka nggak ada masalah. Apa hukumnya jika akhwat sholat kepalanya membentuk punuk unta karena memakai jepit rambut? Apakah mendapat dosa seperti memakai hijab dengan punuk unta? Karena pakai jepit rambut. Apa hukumnya jika akhwat sholat kepalanya membentuk punuk unta karena memakai jepit rambut? Karena jepit rambut itu ya? Gini ikhwah. Itu jepit rambutnya bukan punuk namanya, itu kan ganjel. Mungkin begini maksudnya ibu-ibu nih, diikat rambutnya gitu kan. Jadi akhirnya kan tetap ada tonjolan gitu. Itu enggak punuk unta. Punuk unta itu sebenarnya orang-orang Arab dahulu menggulung rambutnya di belakang atau di atas kepalanya, memberikan kesan bahwasanya rambut dia itu banyak, lebat. Jadi bukan lepek begitu rambutnya. Nampak, tebal rambutnya, besar punuknya. Berarti rambut dia ini banyak, tebal, lebat. Demikian ikhwah. Jadi laki-laki pun tertarik begitu. Nah, sekarang kan enggak, diganjel kan, pakai busa. Itu dia, pakai sanggul. Bahkan sekarang itu bisa menentukan tingkat sosialita mama-mama. Semakin besar sanggulnya, punuknya, ini tingkat sosialitanya bagus ini. Agak naik ke atas sedikit, menengah ke atas. Tapi kalau kecil gitu kuncup, ini menengah ke bawah lah itu. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau dia terganjal dengan jepitan rambut, itu bukan punuk unta namanya. Karena nanti bentuknya juga apa bentuk punuk unta kalau terganjal jepitan rambut itu. Ini yang saya bayangkan ya dari apa? Dari pertanyaannya. Dia nggak akan bentuk punuk unta karena bentuknya paling petak nanti kan, karena ujung daripada jepitan rambut itu membentuk. Jadi nggak apa-apa. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tidak termasuk punuk unta. Ada yang nanya langsung? Tak ada. Bagaimana hukumnya jika kita menerima tips di kerjaan dari orang lain padahal kita sudah menolaknya? Dia memaksanya karena sudah jadi kebiasaan dari dia untuk memberikan tips tersebut. Kalau yang kita kerjakan itu ikhwah, kalau yang kita kerjakan itu adalah kerjaan yang memang sudah kita dapat gaji, maka nggak dibolehkan kita menerima tips itu.
Misalnya tips itu memang kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara ternyata pelayanan kita kepada masyarakat, masyarakat puas. Orang-orang yang punya hepeng agak sedikit lebih kan, dia kalau puas ngasih duit. Ya kan? Puas dia ngasih duit. Udah Pak nih, lebihnya untuk Bapak aja. Demikian. Itu kebiasaan orang Indonesia. Jadi nggak dibolehkan yang seperti itu. Ya, nggak dibolehkan. Nggak usah diterima. Kalau dia kasih juga, udah ambil, kasihkan ke atasan, ke kantor. Demikian. Nanti biar kantor yang buat kebijakan. Allahu a'lam bishawab. Kecuali misalnya antum punya kerjaan, udah punya kerjaan. Selesai kerjaan, antum jaga parkir, dikasih orang jaga parkir, lain lagi ceritanya kan? Karena kan kerjaan antum beda, jaga parkir juga beda. Tapi menerima kerjaan, di sela-sela kerjaan itu jaga parkir gimana? Misalnya nih, antum kerja masuk jam 8, pulang jam 5. Tapi ada waktu kosong itu, nggak ada kerjaan biasanya, jadi jam 10 sampai jam 12. Antum ngisinya dengan jaga parkir. Gimana, boleh nggak? Hah? Nggak dibolehkan itu. Nggak dibolehkan. Ya kalau mau antum mau juga, pergilah ke atasan. Pak, ini saya jam 10 sampai jam 12 ini nggak ada kerjaan biasanya. Gimana kalau pas nggak ada kerjaan saya ikut-ikut jaga parkir, kan lumayan. Ya, dapat 1.000, 2.000, 3.000. 1.000, 2.000, 3.000 kali 100 orang berapa kan? Go 1.000. Itu kalau kali ya 100. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Ya kalau memang kata udahlah enggak apa-apa. Kalau kata bosnya boleh silakan, kalau enggak boleh. Nah demikian. Jadi kalau kebiasaan itu tidak dijadikan hukum. Mohon penjelasan tentang hadis Nabi bahwasanya Allah telah menetapkan penghuni surga dan penghuni neraka. Iya, hadisnya sahih. Rasulullah menyebutkan bahwasanya innallaha khalaqal jannah wa khalaqa ahlah. Allah itu menciptakan surga dan menciptakan ahlaha, dan menciptakan juga penduduknya siapa. Wa khalaqan nar, dan Allah menciptakan neraka dan juga menciptakan siapa penduduknya. Betul. Hadisnya sahih. Terus bagaimana dengan kita? Kita kan nggak tahu. Siapa di sini yang tahu bahwa dia akan di neraka atau di surga? Ada yang, kalau saya Ustadz udah tahu bocorannya surga saya. Kan tidak ada yang tahu. Demikian. Jadi bagaimana? Karena kita nggak ada yang tahu, itulah makanya kita itu harus berusaha untuk mendapatkan surga. Saya sering mengkiaskannya supaya mudah memahaminya tentang takdir ini seperti rezeki. Kita kan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Di rahim kita Allah perintahkan malaikat untuk menentukan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, dituliskan rezekinya, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi amalannya, asaqiyun am sa'idun, apakah dia orang yang sengsara, apakah dia orang yang bahagia. Sudah ditentukan Allah ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Taib. Lantas bagaimana yang kita lakukan? Lihat bagaimana seorang pedagang. Dia yakin hari itu sudah ada rezekinya atau enggak ada, dia yakin. Tapi dia yakin kan, misalnya dia buka kedai jam 8, styling jam lah, styling jam. Saya kan dulu styling jam ikhwah di Kampung Lalang, buka styling jam 8. Jam 8 sudah panas, sudah terik, belum juga datang pasien. Tapi kawan sudah 3 pasien dia. Pintar dia, begitu datang 3 pasien, dibukanya semua tutupnya dulu. Dibukanya semua tutupnya supaya gak lari ke tempat saya. Ya itu trik aja. Kemudian akhirnya kita belum juga. Tapi kan kita tetap ada berharap. Kita tunggu sampai zuhur. Itu dia. Biasanya kawan-kawan kalau sudah hampir zuhur belum juga dapat pasien, biasanya cerita dia. Bunyi. Belum dapat pasien. Begitu. Tapi kalau sudah banyak pasien, diam dia biasanya zuhur. Gak cerita dia. Demikian. Terus sampai zuhur gak ada pasien. Apa yang kita lakukan? Alah, gak ada rezeki ini. Ada begitu? Seorang pedagang yang handal, dia akan tunggu, mana tahu sampai asar ada. Begitu ikhwah. Padahal dia sudah tahu bahwasanya rezeki sudah ditentukan. Tapi kan hingga saat itu dia belum tahu bahwasanya rezekinya itu sudah ditentukan atau tidak. Ada apa tidak, dia kan belum tahu. Tapi tetap dia cari. Bertengkus lumus dia cari. Saya tunggu sampai asar. Tunggulah sampai asar. Mudah-mudahan ada rezekinya. Tunggu sampai asar, belum juga datang pasien.
Apalagi harapannya? Tunggu sampai maghrib. Demikian, tunggu sampai maghrib. Sudah sampai limitnya, nggak mungkin ketiga menunggu sampai isya karena sudah gelap. Nengoknya juga nggak bisa lagi kan? Ya udahlah, berarti ini limitnya. Berarti memang hari ini saya tidak ditakdirkan ada rezeki. Tapi kan dari pagi sudah ada harapan. Begitu juga dengan surga. Demikian. Dari mulai kita balik sampai nanti mati, harapan itu tetap ada. Berusaha untuk menggapai harapan itu. Demikian ikhwah. Kalau seandainya harapan itu tidak ada, tentu begitu buka seteleng sampai jam 9 belum juga datang pasien, adalah nggak ada rezeki saya ini. Demikian. Itu bukan seorang pedagang dan bukan seorang yang pengusaha seperti itu ikhwah. Apalagi pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses itu hampir rata-rata mereka sudah jatuh berkali-kali, maka sukses. Tapi kan orang taunya sudah sukses, sukses dia. Gak tahu dia gimana cerita awalnya. Demikian ikhwah. Orang-orang juga gak tahu awal dakwah itu bagaimana. Dia taunya sudah besar, yang ini sudah M, yang ini sekolah sudah besar. Dia gak tahu awalnya gimana. Gak tahu dia awalnya gimana. Demikian. Itu semua dari kecil. Dari usaha-usaha. Demikian ikhwah, ya. Itulah termasuk juga dengan kita itu penghuni surga kah atau neraka, kita nggak tahu. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Rasulullah SAW, walakin syaddidu wa qaribu, berusaha dan berusaha mendekat. Itu ikhwah. Itulah dia. Itu kewajiban kita, bukan merenungkan saya ini jadi penduduk neraka atau penduduk surga. Itu bukan hak kita. Apa hukumnya membeli marga dalam Islam? Gak ada marga yang bisa dibeli, ikhwah. Dalam Islam nasab dijaga habis. Demikian. Antum marganya si kumbang. Bulan depan kok bisa tiba-tiba sinaga? Gak bisa. Dengan sembelih kerbau, maka dia dikasihlah anugerah berupa marga jadi sinaga. Mana bisa? Jangankan sinaga, ular sawah pun nggak boleh. Kok sinaga jauh kali? Demikian ikhwan, nggak boleh, nggak ada dalam Islam, haram hukumnya. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya yang artinya barang siapa yang menisbahkan suatu kaum dan dia tidak termasuk kaum tersebut, berarti dia telah membuat dosa dusta yang terbesar. Nggak boleh. Makanya apa salahnya dengan suku kita? Apa salahnya dengan suku kita? Yang Batak, yang Simanjuntak, kenapa? Apa salahnya? Nggak ada salahnya dia. Oh, kan banyak yang Kristen. Memang kenapa rupanya banyak yang Kristen? Demikian ikhwah. Sampai orang tua kita pun kalau dia kafir, kita tetap wajib berbakti kepada dia. Famili kita kalau banyak yang kafir, tetap wajib untuk menyambung silaturahmi. Nggak ada kewajiban untuk memutus silaturahmi. Kecuali mereka memerangi kaum muslimin baru. Boleh diputus. Kenapa? Memerangi. Makanya Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum atau kesitu ilahim. Enggak, mengapa kalian itu bersikap baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Enggak apa-apa, berbuat baiklah kepada mereka. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi enggak ada salahnya. Dijaga, nasab dijaga dalam Islam ikhwah. Makanya kalau ayah antum Simanjuntak, antum pakai itu Simanjuntaknya. Jangan malu-malu. Abdullah S. Apa nih S? S apa? SA. Lupa Simanjuntak. Demikian, buat Simanjuntak, jangan malu. Nah, rupanya. Demikian ikhwah. Ya, ada ya kita, teman kita dia sinaga. Diletaknya sinaganya. Begitu kena razia bacanya. Ah, sinaganya kau. Wah, kitanya itu. Demikian ikhwah. Jadi marga-marga ini nggak bisa dipindah, nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah dalam Islam. Kalau berubah saya kepingin jadi Quraisy ya, kepingin Quraisy. Alinul al-Quraisy. Nah, keren kan? Tapi jangan pakai Syihab ya. Kenapa? Suku yang paling bagus. Begitupun suku yang paling bagus. Siapa yang paling musuh dengan Rasulullah? Dari suku mana?
Quraisy juga. Abu Lahab itu paling musuh. Quraisy loh itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Quraisy semua itu. Demikian ikhwah. Ya, kalau boleh, nggak apa-apalah. Kerbau nggak ada kerbau, unta nggak apa-apalah. 45 juta kan, beli unta, sembelih, jadilah Ali Nur Al-Quraisy. Wah, keren. Udah macam Imam Syafi'i. Tapi nggak dibolehkan. Demikian yang nggak ada pembelian ataupun penganugerahan yang namanya marga. Tapi ikhwah, sudah lebih 5 menit, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.